Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, judul renungan hari ini akan saya berikan, yaitu firman Tuhan adalah kehidupan. Terambil dari Ulangan 32 ayat 47. Ulangan 32 ayat yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara-saudara terkasih, ayat ini ketika kita baca merupakan bagian dari pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Musa ingin agar mereka mengingat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan kosong, melainkan merupakan sumber kehidupan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan di gereja, baik di dalam kelompok cross atau saat membaca Alkitab. Namun apakah kita menyadari bahwa firman itu bukan hanya sekedar kata-kata biasa? Firman Tuhan bukanlah cerita dongeng, atau sekedar nasihat manusiawi yang bagus dan bijaksana. Firman Tuhan adalah hidup dan kekuatan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, Tuhan berjanji bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan kehendak-Nya dan berhasil dalam segala sesuatu yang dikehendakinya. Sebagai orang percaya, orang yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghargai firman Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran yang memberikan pengharapan, arah, dan kekuatan. Firman Tuhan membimbing kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hati dan pikiran kita, memimpin kita ke dalam kebenaran. Dalam ayat ini Musa berkata, yaitu dalam ayat Ulangan 32 ayat 47 yang sudah kita baca tadi, tetapi itulah hidupmu. Ini menegaskan bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang sejati. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, maka jiwa kita membutuhkan firman Tuhan untuk kehidupan rohani yang sehat. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 4 ayat yang keempat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Perkataan ini adalah benar sepenuhnya, yaitu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, maka dari itu saudara, ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang penuh berkat dan tujuan. Firman Tuhan mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita merespons tantangan dalam hidup. Dalam mengikuti firman Tuhan, kita menemukan kehidupan yang bermakna, penuh damai, dan sukacita. Musa melanjutkan dengan berkata bahwa dengan firman ini, bangsa Israel akan lanjut umur mereka di tanah perjanjian. Firman Tuhan bukan hanya memberikan kehidupan secara rohani, tetapi juga membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya di dunia ini. Tuhan memberikan janji bahwa siapapun yang mentaati firman-Nya akan diberkati dan mengalami panjang umur. Ini bukan hanya tentang umur secara fisik,
tetapi tentang kualitas hidup selama menjalani kehidupan di dunia ini. Orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan akan memiliki hidup yang penuh damai sejahtera, meskipun ada kesulitan atau tantangan. Mereka yang taat kepada firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan akan menikmati berkat yang datang dari setiap hal yang mereka lakukan, yaitu mentaati firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan bukanlah sekedar perkataan yang hampa, melainkan firman itu adalah kehidupan kita. Firman Tuhan mengarahkan kita, memberi kita kekuatan, dan membawa kita ke kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Maka kita harus terus memegang teguh firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, menghidupinya, dan melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka dengan begitu kita akan mengalami berkat Tuhan yang indah di dalam kehidupan ini. Bukan hanya melulu mengenai berkat materi, tetapi di mana kita melihat keindahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ada yang namanya keharmonisan, damai sejahtera, dan segala sesuatu yang baik, kebijaksanaan yang Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang penuh kuasa dan kebenaran. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah hidup kami dan sumber kekuatan kami. Tolong kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.